Ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, larutan ideal. Yang kedua, termodinamika pencampuran gas ideal. Yang ketiga, hukum Henry. Yang keempat, hukum distribusi Nernst. Yang kelima, sifat koliga aktif larutan. Yang pertama adalah larutan ideal. Gas yang ideal diartikan sebagai gas yang tidak mempunyai gaya antaraksi antara partikel-partikel gasnya. Sementara larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Kita ambil contoh, misalnya untuk larutan 2 komponen A dan B, gaya antar molekul antara A dan B, B dan B, serta A dan A, semuanya sama dalam larutan ideal. Juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Untuk larutan ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol XA dalam larutan. Rumus yang diperoleh PA sama dengan KXA dengan K ketetapan kesetimbangan. Jika XA sama dengan 1, maka PA sama dengan P dipangkat A. Tekanan uap murni A. Dengan demikian persamaan tersebut berubah menjadi PA sama dengan XA P dipangkat A. Yang kedua adalah termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada pencampuran sejumlah N1, N2 sampai dengan Ne, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada T dikali P tertentu. Dapat kita turunkan delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs G dari larutan ideal G sama dengan sigma I dikali Ni dikali mu atau potensial I sama dengan sigma Ni dikali mu atau potensial I dalam kurung T dikali P ditambah RT dikali sigma Ni dikali ln. Sementara untuk energi Gibbs, komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada T dikali P tetap adalah G unmix sama dengan sigma I dikali Ni dikali Gi sama dengan sigma I dikali Ni mu I pangkat T dikali P. Delta G mix sama dengan G dikurang G unmix. Diperoleh hasil RT sama dengan sigma I dikali Ni dikali I dikali Xi. Yang ketiga adalah hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst mengatakan bahwa bila ke dalam 2 pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Secara umum untuk reaksi dari hukum Nernst yaitu AA ditambah BB sama dengan YY ditambah ZZ. AG sama dengan delta G0 ditambah RT ln, dan melalui hubungannya dapat diperoleh rumus E sama dengan E0 dikurang RT per NF dikali ln AX dipangkat X dikali AZ dipangkat Z per AA dipangkat A dikali AB dipangkat B. Selanjutnya adalah hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa tekanan parsial satu komponen A di atas larutan sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Pernyataan tersebut dinyatakan dengan rumus berikut ini. PA sama dengan DAP sama dengan XA HA dikali T, dengan
PA sama dengan tekanan parsial komponen A di atas larutan, XA sama dengan fraksi mol komponen A, HA dikali T sama dengan konstanta hukum Henry. Contoh soal, sebuah gas terdiri dari 1 mol persen etana dalam kontak dengan air pada 20 derajat Celcius dan 20 atm. Perkirakan fraksi mol dari etana yang terlarut. Penyelesaiannya yaitu X-C2H6 sama dengan Y-C2H6P per H-C2H6 sama dengan 0,01 dikali 20 atm per 2,3 dikali 10 pangkat 4 atm per fraksi mol. Hasil yang dapat yaitu 7,6 H dikali 10 pangkat 6 mol C2H6 per mol. Selanjutnya adalah sifat koligatif larutan. Definisinya, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat, tekanan osmotik atau yang pertama merupakan penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Semakin tinggi temperatur, semakin besar tekanan uap zat cair. Pada tabel berikut, tekanan uap jenuh air pada berbagai temperatur. Yang kedua adalah penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Rumusnya itu delta P sama dengan P0 dikurang P, dengan P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, P sama dengan tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua merupakan kenaikan titik didih atau delta TB. Suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Misalnya, air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius karena pada temperatur itu tekanan uap air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Delta TB sama dengan M dikali KB, dengan M sama dengan kemolalan atau molalitas, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molar. Berikut adalah tetapan kenaikan titik didih molar atau KB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. Air murni membeku pada temperatur 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Temperatur ini disebut titik beku normal air. Rumus penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Delta TF sama dengan M dikali KF, dengan M sama dengan kemolalan atau molalitas, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molar. Berikut merupakan tetapan penurunan titik beku molar atau KB. Yang terakhir adalah tekanan osmotik atau P. Peristiwa osmotik adalah proses merembesnya parut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui dinding semi permeabel. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut. Larutan isotonik sama dengan larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama. Larutan hipotonik sama dengan larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari larutan lain. Larutan hipertonik sama dengan larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari larutan lain. Contoh larutan isotonik yaitu tetes mata dan cairan infus. Tekanan hidrostatik dari proses osmosis untuk membangkitkan parut antara para larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Rumusnya P sama dengan mRT, dengan M sama dengan molalitas, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu mutlak Kelvin.